One Home One Digital Talent kembali lagi bersamaku Firly Istighfari di sini dan bersama dengan narasumber kita pagi hari ini ada Mas Fangki Christian. Kita masih membahas mengenai meretas pemasaran dengan IoT, masa depan interaksi konsumen yang terhubung. Ya, memang sih ya, sekarang ini semua dihubungkan atau terhubung dengan internet, makanya disebut sebagai Internet of Things. Nah, di segmen terakhir ini, Mas Fangki, ini gimana sih supaya perusahaan ini bisa memanfaatkan data yang dihasilkan oleh IoT untuk meningkatkan strategi pemasaran mereka? Iya, oke. Jadi mungkin tadi sebelumnya ada beberapa yang sudah saya bahas. Jadi yang pertama biasanya karena kita tadi melakukan personalisasi, kita akan bisa melakukan segmentasi pelanggan yang lebih baik. Hmm. Nah, dengan menggunakan IoT ini kita akan bisa mengidentifikasi misalnya pola perilaku tadi ya. Yang tadi saya cerita tentang penggunaan suhu di ruangan, lampu yang biasa dia pakai, ya kan. Kemudian ya banyak hal itu karena mereka itu ada di sekitar kita dan mereka mengamati langsung gitu. Mhm. Nah, jadi informasi yang ditangkap itu akan jauh lebih detail, lebih spesifik. Nah, ini kita bisa menciptakan apa namanya market yang lebih akurat gitu kan, karena segmentasi pelanggannya lebih jelas gitu. Oh, yang pakai produk ini biasanya dia bekerja dari jam siang sampai kayak gitu loh. Nah, Mhm. kan ini karena apa? Karena mereka dapetin data yang jauh lebih cepat, yang lebih valid gitu. Nah, ini memungkinkan buat kita brand owner, perusahaan, ini bisa mentargetkan kelompok pelanggan tertentu dengan promosi yang tertentu juga misalnya disesuaikan gitu dan komunikasi pemasaran yang lebih efektif ya misalnya kalau orang-orang yang suka dengan ini kelihatannya mereka nih kalau balik ke rumah baru jam 7 jam 8 malam misalnya. Terus apa yang perusahaan bisa pikirkan terkait dengan orang yang begitu baru masuk ke rumahnya dan nyalain perangkat itu baru jam 7 jam 8 malam. Berarti sebelumnya mungkin mereka makan di luar gitu kan. Hmm, ya. Terus makan di luar apa yang kita bisa informasikan? Dikasih promo-promo yang dimana mereka bisa makan di luar. Cari mitra, ya kan, yang bisa promosiin penawaran-penawaran. Nah, itulah yang akan mengantar kita ke poin yang namanya personalisasi penawaran. Karena kita sudah punya data yang demikian lengkap, kita bisa ngasih apa namanya ngasih informasi yang lebih lengkap juga. Tadi kan contoh case yang tadi dia rupanya jam 6 sampai jam 8 malam ini kecenderungan dia makan di luar. Hmm. Berarti kita kasih promo-promo restoran yang mungkin dia bisa datangin di tempat dia rumah dia misalnya atau di tempat dia kantor. Kok bisa tahu? Ya orang kalau dia pakai wearable kok dia tahu saya dari mana berdasarkan posisi GPS saya gitu loh. Mhm. Nah, dia bisa dapat tuh. Nah, inilah apa namanya informasi ini yang bisa kita tawarkan produk yang sesuai, penawaran produk ya, penawaran layanan ya. Ini untuk kebutuhan mereka ya. Nah, terus apalagi dengan data yang ada, kita bisa tadi tuh saya udah cerita di sesi sebelumnya mengoptimalkan marketing channel yang kita pakai. Ya kan apakah kita selama ini efektifnya pakai marketing channel TV kah, billboard kah, sosial media kah? Nah, gimana cara mengukurnya gitu kan? Nah, ini yang kita harus pikirin agar kita bisa dapetin feedback ya kita bisa dapetin data ya, dari berbagai saluran pemasaran atau marketing channel yang kita gunakan. Nah, kalau perusahaan bisa dapetin data ini lebih tepat, tentu mereka bisa berhemat daripada pasang billboard yang harganya ratusan juta. Mungkin kalau yang di lift di gedung ini akan jauh lebih efektif karena ini mereka adalah our target market nih, target market kita yang sebenarnya gitu kan. Nah, Mhm. jadi kan lebih menguntungkan. Terus dari data yang ada, apalagi yang bisa dibuat? Mereka bisa melihat, oh orang-orang yang kalau begini behaviornya sepertinya kan perlu produk ini. Nah, dari mana datanya? Dari data yang kita dapat dari perangkat-perangkat IoT tadi. Tadi saya bilang kan, orang Indonesia mager, jalannya cuma 3.500 langkah per hari. Mhm. Gimana cara orang ini 3.500 langkah per hari? Oh, berarti mereka perlu treadmill. Treadmill mahal, Pak, 5 jutaan. Berarti harus pikirin lagi treadmill yang lebih murah gitu loh. Nah, itu Mhm. kan yang namanya pengembangan produk, ya kan? Gimana cara mereka dapetin produk yang treadmill harganya mahal, terus gimana solusinya? Tawarin aja Pak, mereka bisa nyicil. Nah, itu kan pengembangan produk, ya kan? Nah, itulah yang bisa dilakukan. Kemudian lagi misalnya Pak, dari data yang ada tentu si perusahaan akan bisa karena tadi sudah efektif kan, dia udah berhemat urusan apa channel marketing yang dia mau ambil, terus dia bisa malah membidik target market yang sesuai. Artinya dia menekan titik-titik pemborosan perusahaan. Jadi dia bisa operasional efisiensi gitu kan. Nah, Mhm. jadi ini akan sangat membantu juga untuk mereka bisa mendapatkan data campaign pemasaran dengan tepat sehingga mereka
bisa memikirkan apa namanya untuk menghemat di mana nih yang kita bisa lakukan. Ini tentu akan meningkatkan investasi return investasi mereka lebih baik gitu. Karena apa? Karena mereka bukan cuma mendapatkan data tadi, mereka bisa prediksi loh, ya kan? Mereka bisa lihat nih, oh trennya begini nih. 6 bulan yang lalu segini, setahun yang lalu segini. Mereka bisa prediksi yang namanya 6 bulan ke depan dan 1 tahun ke depan minimum. Nah kalau mereka prediksi, mereka bisa membaca peluang market lebih baik gitu loh. Nah ini yang menurut saya penting nih buat perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kemudian setelah itu data akan bisa membantu operasional perusahaan. Juga ini meningkatkan customer experience. Ini penting. Karena apa sekarang? Orang bukan bicara cuma urusannya customer supportnya ada atau enggak, ya kan? Tapi orang ingin agar mereka juga dilayaninya personal. Begitu nelfon, halo Mbak Firly, apa kabar? Gimana? Ada masalah dengan kulkasnya ya? Loh, kok tahu? Mhm. Nggak tahu gitu kan ya karena kulkasnya ngirim data ke saya gitu kan. Nah Mhm. pengalaman pengalaman pelanggan itu yang akan sangat membuat produk itu menjadi berbeda satu dengan yang lain gitu karena dia udah bisa deteksi duluan gitu kan kayak sekarang lah ada beberapa penyedia provider yang kalau ada gangguan dia udah notif duluan akan ada maaf ya akan ada gangguan di daerah ini daerah ini daerah ini bayangin seperti itu jadi kita udah bisa tahu sebelum itu terjadi bahkan gitu kan. Nah, itulah yang menurut saya akan lebih baik. Terakhir, data yang tadi ada semua itu akan sangat membantu buat manajemen tentunya. Manajemen perusahaan untuk bisa mengambil keputusan yang sesuai berdasarkan data, ya Mhm. kan? Nah, itu akan banyak membantu terkait dengan produk, ya harga mereka, ekspansi market yang harus mereka lakukan, macam-macam. Gitu, Mbak Firly. Mhm. Wow, ini memang begitu pentingnya ya, begitu terikatnya ya kita dengan sebuah teknologi terbaru yang namanya IoT, Internet of Things ini. Wow. Dan tidak terasa 1 jam sudah kita ngobrol di sini di pagi hari ini, Mas Fengki. Ya, Rasanya kurang ya, kita harusnya ngobrolnya lebih panjang lagi ini ya. Iya, iya, iya. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di pagi hari ini di Publika FM dan kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya, Mas Fengki. Terima kasih banyak. sama-sama. Terima kasih, guys. Tetap sehat semua. Iya, baik guys, itu tadi adalah Mas Fengki Christian dan kita sudah membahas mengenai bagaimana meretas pemasaran dengan IoT dan masa depan interaksi konsumen yang terhubung. Nah, itu tadi adalah One Home One Digital Talent dan kamu tetap bisa menyimak setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8 pagi yang pastinya tetap di Publika FM. Kalau begitu saatnya aku harus pamit guys. Firly Sigfarin for Publika FM. Jadilah versi terbaik dirimu.